so empty. The only thing I can see is my own silhouette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semua, GP Mania dimanapun Anda berada. Tentunya dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Mudah-mudahan semuanya selamanya ada dalam kesehatan walafiat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan dan juga dimurahkan rezekinya. Seperti biasa, jumpa lagi dengan Henry Atasiki dan kita akan melihat kondisi terkini di sirkuit MotoGP Mandalika, tentunya sirkuit kebanggaan Indonesia. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa, apabila sahabat suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan tentunya subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman, sahabat-sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih. Dan seperti yang kita lihat untuk kondisi sirkuit di saat-saat ini ya. Dan kita lihat grandstand juga tribun masih terpasang ya. Dan persiapan untuk menjelang MotoGP tahun 2023 mendatang. Sirkuit ini terus dilakukan pembenahan, dilakukan pengerjaan, baik fasilitas pendukung maupun di dalam sirkuit sendiri, di mana di area tengah kita tahu masih belum rampung untuk pengerjaannya. Bahkan kita juga belum begitu tahu sebenarnya akan seperti apa pembangunan atau bentuk dari tengah sirkuit nanti. Apakah akan dibuatkan semacam danau, dan informasinya seperti itu. Kalau tidak salah ada rumor seperti itu, namun ya kita lihat saja nanti. Hanya saja sekarang terfokus untuk tengah itu untuk pembenahan drainase ya dan perataan. Sementara di samping di sini, di samping kiri tikungan yang kelima ya, ini adalah merupakan jalan dari jalan yang terhubung ke bandara. Namun sekarang di sini dilakukan pengerjaan untuk perataan di bagian sisi kiri di sini. Apakah ini nanti akan dibuatkan untuk lahan parkir atau akan dibuatkan semacam grandstand atau tribun? Belum pasti ya. Dan ini juga di sebelah kiri jalan di sini dari dulu ini masih belum digunakan. Apakah untuk apa sih sebenarnya? Apakah memang untuk lahan parkir atau untuk yang lain? Nah, sementara di sini pun juga terus dilakukan pengerjaan. Kita lihat di sini untuk pengerjaan pemasangan drainase, pembuatan drainase. Dan sepertinya difokuskan untuk pengerjaan drainase terlebih dahulu, karena ini adalah merupakan hal yang sangat penting dan vital sekali ya. Karena kalau drainasenya tidak lancar, sistem airnya tidak lancar, nantinya akan mengganggu. Sebaik apapun atau semegah apapun mungkin sirkuit ini, kalau sistem drainasenya jelek ya mungkin nanti efeknya akan lain. Jadi difokuskan untuk pembuatan drainase terlebih dahulu ya, agar benar-benar sirkuit ini aman dari genangan banjir atau genangan air. Jangan sampai nanti ketika digunakan hujan sedikit bisa mengganggu ya. Bukan berarti hujan agar tidak basah, kalau hujan pasti basah. Hanya saja tidak menggenangi trek ya. Kalaupun menggenangi trek akibat hujannya terlalu besar, maka akan secepatnya surut dengan sistem drainase yang lebih baik. Dan seperti kita lihat di sini, kita ketahui ini bukit 360 ya, 360 derajat. Dan untuk observation decknya di sini sudah dibangun 3. Namun di depan, nah di sini masih ada lahan kosong di sini. Ada bukit di sini. Sepertinya ini juga nanti akan ada pembuatan atau pembangunan apa gitu.
Makanya kita akan lihat terus seperti apa untuk pengerjaannya di sini. Dan untuk tikungan yang ke-10 masih seperti ini ya. Tikungan yang cukup tajam sekali. Kita ketahui di sini ketika digunakan banyak yang crash di sini, banyak yang jatuh di sini karena setelah agak sedikit turun beberapa ratus meter di sini harus melakukan pengereman yang cukup dalam. Jadi kalau tidak hati-hati mungkin akan crash, akan jatuh. Dan papan Pertamina sebagaimana kita ketahui ini lebih awal selesai dibandingkan dengan pembangunan observation deck. Dan kenikmatan juga keunggulan jika kita menonton di atas bukit di sini, jadi kita bisa melihat ke hampir 360 derajat. Selain kita bisa nonton balapan, pantai juga bisa dilihat dengan jelas dari sini. Dan ini tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri. Dan tikungan ke-12 di sini di sebelah kanan ada grandstand ya, yang tidak dibongkar dan mungkin tidak akan dibongkar. Kemudian kita lihat di sini ya, untuk di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 di sini banyak sekali pekerjaan. Sepertinya di depan juga di sini sistem drainase ya. Ya benar sekali, di sini sedang melakukan pengerjaan untuk sistem drainase dan sedang melakukan pemasangan box di sini untuk drainase. Dan bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang kebetulan tahun kemarin tidak ikut nonton live atau langsung ke sirkuit ini, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa sama-sama nonton di sini ya. Karena kalau tahun-tahun kemarin, bukan tahun-tahun kemarin, tahun 2002 kemarin ketika perdana digunakan untuk gelaran balapan MotoGP, WSBK, IATC maupun yang lain, terbatas penontonnya karena pandemi ya. Dan mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, sekarang pandeminya sudah mereda, bahkan mudah-mudahan lenyap ya dari muka bumi sehingga kita bisa nanti bebas menyaksikan di sirkuit ini. Bahkan kapasitas sirkuit Mandalika ini untuk penontonnya kurang lebih 150.000 penonton, cukup banyak sekali. Dan kemarin juga bahkan dengan keterbatasan penonton seperti kemarin, sirkuit ini juga bisa mendapatkan keuntungan menurut kabarnya 4,5 T ya untuk negara kita. Apalagi mungkin kalau full ditonton oleh semua orang ya, full untuk 150.000 penonton, jadi bisa dibayangkan. Dan mudah-mudahan saja dengan dibangunnya sirkuit ini bisa berdampak positif ya untuk perekonomian bagi negara kita, terutama untuk perekonomian di daerah atau di lingkungan sirkuit Mandalika, tepatnya di Kecamatan Pujut di sini, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan berharap ketika gelaran balapan MotoGP pun sudah selesai atau belum dilakukan ya, ini bisa menarik wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik yang berkunjung ke sirkuit MotoGP Mandalika. Bahkan sirkuit Mandalika ini kemarin sudah digunakan atau maksudnya masyarakat biasa juga sudah bisa masuk ke sini untuk menikmati keindahan sirkuit sesuai dengan namanya, karena ini adalah merupakan street circuit atau sirkuit jalan raya ya. Jadi ketika balapan sudah diselenggarakan, sudah beres, sirkuit ini bisa digunakan untuk halayak ramai atau masyarakat biasa seperti kita, pengguna jalan ya, baik yang mau ke pantai ataupun hanya sekedar mungkin melihat-lihat di sini, tapi tentunya bukan di track lane atau di track yang utama, tapi kita bisa melewati outer line ataupun juga inner line. Dan untuk pembangunan pedok ya,
1 atau 2-3 tahun ke depan kabarnya akan dilakukan pembangunan yang permanen, bukan modular ya. Karena seperti kita ketahui untuk pemasangan atau pembuatan ini berbentuk modular, bisa dibongkar pasang, namun tidak mengurangi fungsi dan tidak mengurangi kemegahan sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih teman-teman, inilah kondisi saat ini untuk sirkuit Mandalika. Jumpa lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Kekurangan, kehilapan, kesalahan mohon dimaafkan. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly above the sky. We are